Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks laporan. Apa sih teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Teks laporan bisa berbentuk banyak hal, bisa berupa teks laporan penelitian atau teks laporan perjalanan. Nah, tadi telah dijelaskan pengertian mengenai teks laporan. Selanjutnya, menjelaskan struktur teks laporan. Struktur teks laporan. Dalam struktur teks laporan itu memiliki 6 struktur. Struktur yang pertama itu judul, yang kedua tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan yang keenam simpulan. Setelah mengetahui struktur isi teks laporan juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dalam teks laporan juga memiliki beberapa ciri-ciri. Sebagai contoh, kita akan menggunakan laporan percobaan. Ciri-ciri yang pertama yaitu melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan analisis terhadap data hasil pengamatan. Yang kedelapan, harus mengandung fakta. Yang kesembilan, bersifat objektif. Yang kesepuluh, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang kesebelas, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang ke-12 atau yang terakhir, disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, dan susunan logis. Teks laporan juga memiliki beberapa tujuan. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan yang disebut juga observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Yang keempat, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks laporan. Apa saja sih langkah-langkahnya? Langkah yang pertama adalah membuat judul yang sesuai dan menarik. Kemudian, langkah yang kedua, membuat kerangka berpikir yang sesuai dengan hasil pengamatan. Langkah ketiga, menyusun teks berdasarkan ide atau gagasan yang telah diamati. Dan langkah yang terakhir, mengulas kembali teks laporan.